Shalom saudara, pagi ini Mas Murni mengajarkan kepada kita mengenai hidup dalam kemenangan. Bagaimana saudara supaya kita bisa alami itu? Semua pasti punya kerinduan yang sama, menginginkan supaya kita semua menjadi orang-orang yang hebat, yang berkemenangan dalam segala persoalan yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang selalu membuat saudara akan kagum punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, hidup yang berkemenangan seperti apa? Nanti kita akan belajar. Mari kita baca dulu ayatnya. Mazmur pasal 2 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara, hidup yang berkemenangan adalah hidup di mana kita seperti firman ini. Kita harus memutuskan belenggu-belenggu apapun yang mereka lakukan. Saudara, seringkali si jahat, setan itu berusaha membelenggu kita. Membelenggu dengan yang namanya intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, saudaraku, dan lain sebagainya. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari posisinya bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita, Tuhan sudah mati buat kita, dan Tuhan membuat saudara mengalami kemenangan. Terbukti di Roma pasal 8 ayat yang kedua berkata bahwa Roh Kudus, rohnya lah yang membuat saudara dimerdekakan. Kita telah dimerdekakan. Di dalam Tuhan tidak lagi ada belenggu. Saudara sudah dibebaskan, dimerdekakan dari apa? Dari dosa dan dari maut. Artinya hal-hal yang paling berat sudah dipatahkan. Sudah tidak ada yang membelenggu saudara lagi. Itu sebabnya jangan pernah kalau engkau mau melihat harimu penuh kemenangan, hidupmu penuh kemenangan, jangan pernah tertipu oleh iblis. Jangan pernah membiarkan iblis membelenggu kita lagi. Saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang terikat dan terbelenggu. Padahal mereka adalah pemenang. Saudara ditipu oleh iblis. Mereka merasa nggak berdaya, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa menghadapi hari ini. Mereka nggak bisa untuk menjalani hidup-hidup yang ada. Mereka merasa nggak mampu melayani, mereka nggak layak untuk ada di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bebaskan kau dari segala belenggu dosa. Belenggu maut, kata Roma 8 ayat 2 tadi. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, biarlah engkau patahkan, saudaraku. Engkau keluar bebas sebagai orang yang menang. Karena firman-Nya berkata di dalam Roma tadi bahwa kita sudah dimerdekakan. Ayo menjadi orang yang bebas merdeka. Dan hari ini pagi yang penuh keberkatan, engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Engkau akan melihat saudara kedahsyatan demi kedahsyatan menjadi bagian hidupmu. Saudara, setan tidak lagi berdaya, setan tidak lagi punya hak. Setan akan berada justru di bawah kaki orang percaya, di telapak kaki orang percaya, kata Roma. Saudara, balikin keadaannya. Jangan biarkan setan menipu kita. Jangan biarkan setan membelenggu kita. Anda sudah dibebaskan. Lewat kematian Yesus di kayu salib, Anda dibebaskan. Dan saya dibebaskan dari maut dan dari dosa. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengalami hidup dalam kemenangan? Saudara, berjalan dalam kelepasan. Sudah lihat katanya dikatakan apa? Ayat 2 ayat 3 tadi. Marilah katanya kita membuang tali-tali mereka daripada kita. Saudara, berjalan dalam kelepasan. Artinya saudaraku, engkau sadar bahwa Tuhan sudah membawa kelepasan buat setiap kita. Tadinya kita terikat. Tadinya kita terikat oleh dosa, oleh kelemahan, tapi Kristus mati di kayu salib. Dan ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melihat ada kelepasan, ada pembebasan. Tuhan kerjakan itu buat setiap kita. Ada satu ayat firman Tuhan di Yesaya pasal 35 ayat 10. Saudara, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara, Tuhan sudah membebaskan kita. Maka waktu engkau pergi dengan terikat, pulang dengan kebebasan. Pergi dengan keadaan masalah, pulang dengan segala kemenangan. Pergi dengan hati yang sedih, pulang dengan sukacita. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan, kelepasan. Saudara dilepaskan dari banyak hal. Dilepaskan daripada hutang dosa. Dilepaskan daripada maut. Dilepaskan daripada kebinasaan. Hari ini Tuhan mau engkau menjadi orang yang merdeka, bebas di dalam Tuhan. Engkau menjadi orang yang selalu penuh dengan sukacita. Ketika engkau tahu kebenaran ini, hiduplah di sana, maka saya percaya hidupmu menjadi hidup yang mengalami kemenangan. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi warna kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati Tuhan, saudara dan saya, sampai selama-lamanya. Amin.